Septian Jarum Sinolinggi NIM 219611056. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Plotly. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Sebelum saya lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rati dengan NIM 219611242, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan pengertian dari Plotly sesuai dengan judul materi kami. Latar belakang. Plotly didirikan oleh Alex Johnson, Jeff Palmer, Chris Palmer, dan Made Sandquist. Latar belakang para pendiri adalah di bidang sains, energi, serta analisis dan visual data. Karyawan awal termasuk Christopher Sio, seorang insinyur perangkat lunak Kanada, dan Ben Postlethwaite, seorang ahli geofisika Kanada. Plotly dinobatkan sebagai salah satu dari 20 perusahaan inovatif terpanas di Kanada oleh Kanadian. Plotly ditampilkan dalam baris startup di PyCon pada tahun 2013 dan mensponsori konferensi Skify 2018. Pengertian Plotly. Plotly merupakan pustaka yang digunakan untuk membuat graf, diagram, dan lain-lain, seperti bagan garis, bagan sebar, bagan area, bagan galat, bilah galat, bagan kotak, histogram, peta panas, subbagan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Suryanti Delsi Tandikala dengan NIM 219611220. Kita masuk dalam slide yang ketiga, yaitu bagan. Bagan adalah grafik yang menampilkan data numerik dalam tata letak visual secara ringkas dan menunjukkan hubungan data yang penting. Adapun pustaka Python yang membuat bagan interaktif berkualitas, publikasi seperti bagan garis, bagan sebar, bagan area, bagan galat, bagan kotak, dan lain-lain. Bagan garis adalah rangkaian data yang menghubungkan penanya dengan bagan garis. Kemudian histogram. Histogram adalah representasi perkiraan dari data numerik. Dan yang terakhir yaitu peta panas kepadatan, yaitu sebuah peta panas menggambarkan nilai untuk variabel utama yang menarik di dua variabel sumbu sebagai kotak-kotak berwarna, dan warna setiap sel menunjukkan nilai variabel utama dalam rentang sel yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Odi, NIM 219611089 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja Plotly membuat bagan. Yang pertama, scatter plot digunakan untuk korelasi antara dua variabel numerik dan membantu kita menemukan muasan dan pola dari grafik. Yang kedua, gunakan IDE Spider untuk kode dalam distribusi Anaconda. Yang ketiga, gunakan kode NumPy untuk mempercepat komputasi array multidimensi karena bersifat homogen. Yang keempat, plot offline digunakan untuk membuat file HTML mandiri dan dapat menyimpan secara lokal untuk dilihat browser web kita. Yang terakhir, GraphOps secara plot digunakan untuk mengimpor semua objek grafik secara Plotly. Perkenalkan, nama saya Jordi Allopa, NIM 218611196. Fitur-fitur Plotly. Data scientist paling sering orang menggunakan MATLAB atau Python, namun grafiknya masih statis. Sedangkan Plotly menawarkan grafik yang interaktif. Backend SVG dan WebGL. Plotly sengaja menggunakan backend atau rendering agar graf yang dihasilkan menjadi interaktif dan bagus. Kerangka pengujian pengembangan Plotly mengklaim produk yang ia miliki lebih stabil dibandingkan pustaka graf lainnya, karena mereka telah mengujinya dengan berbagai framework web. Dokumentasi pengembangan Plotly telah menulis dokumentasi secara lengkap
untuk pengguna yang dapat dilihat. Tidak ada dependensi untuk menggunakan Plotly. Kita tidak perlu memasang dependensi lain karena semuanya sudah dibundle menjadi satu. Tidak ada query. Biasanya pustaka JavaScript selalu menggunakan jQuery. Namun Plotly tidak menggunakan agar performa lebih baik dan mendukung performa menjadi browser. Dukungan skema JSON Plotly menggunakan skema JSON yang open source. Perkenalkan, nama saya Cecilia Dewa dengan NIM 219-611-195. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu mengenai produk open source Plotly. Produk open source Plotly terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama DAS. DAS adalah kerangka kerja Python, R, dan Julia open source untuk membangun aplikasi analitik berbasis web. Ada banyak pustaka DAS open source khusus yang dirancang untuk membangun komponen dan aplikasi DAS khusus domain. Yang kedua, DAS Enterprise adalah produk berbayar Plotly untuk membangun, menguji, menerapkan, mengolah, dan meskalakan aplikasi DAS di seluruh organisasi. Yang ketiga, CharStudy Cloud adalah alat online gratis untuk membuat grafik interaktif. Ini memiliki antarmuka pengguna grafis titik dan klik untuk mengimpor dan menganalisis data ke dalam kotak, dan menggunakan alat statistik dapat disematkan dan diunduh. Yang keempat, CharStudio Enterprise adalah produk berbayar yang memungkinkan tim untuk membuat menata gaya berbagai grafik interaktif pada satu platform. Yang kelima, pustaka visualisasi data adalah pustaka JavaScript sumber terbuka untuk membuat grafik dan memberdayakan Plotly. Yang keenam, pengonversi gambar yang mengubah grafik Matplotlib menjadi grafik online interaktif. Perkenalkan, nama saya Vira Pasasaran dengan NIM 219611191. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pustaka visualisasi data Plotly. Berikut jenis-jenis bagan yang didukung di beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama, bagan dasar, plot sebar, bagan garis, grafik batang, pie chart, bagan gelembung, plot titik, plot area terisi, bagan batang horizontal, bagan gen, bagan sinar matahari, diagram Sankey, awan titik, peta pohon, meja, dan plot Helster. Berikutnya grafik AL dan pembelajaran mesin, yaitu regres ML, kurva ROC, klarifikasi KNN, visualisasi PCA. Berikutnya grafik statistik, yaitu peta kotak, histogram, displot, plot kepadatan 2D, histogram 2D, kontur histogram 2D, matriks petak sebar, plot segi dan teralis, petak pohon, bagan kendali spik, plot biola, diagram kategori paralel, splom, plot distribusi marginal, grafik strip. Berikutnya grafik statistik, histogram, displot, plot kepadatan 2D, Berikutnya bagan ilmiah, plot kontur, peta panas, plot Turner, plot koordinat paralel, log plot, dendrogan, peta panas bernotasi, bagan mawar angin, plot kontur terne, hamparen terne, plot bergetar, dan lain-lain. Berikutnya grafik keuangan, bagan air terjun, indikator, bagan kandil, bagan corong, seri waktu, bagan pengukur, dan bagan peluru. Berikutnya peta, lapisan peta kotak, peta panas, kepadatan kota peta, garis di mapbox, garis di peta, peta gelembung, sebarkan plot di peta, plot sebar mapbox, area terisi di peta. Yang terakhir grafik 3D,
plot sebar 3D, plot pita, plot permukaan 3D, plot jaringan 3D, plot garis 3D, plot 3 selancar, garis klaster. Sebelum lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Johan Martin, nomor stambuk 219611051. Teknik visualisasi data dalam statistik terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, histogram untuk variabel kontinu. Histogram grafik ini ditampilkan dalam bentuk beberapa bar atau batang yang mewakili rentang data. Tinggi setiap bar menentukan seberapa banyak data yang di rentang tersebut. Yang kedua, scatter plot untuk variabel kontinu. Scatter plot adalah salah satu tipe grafik yang menampilkan titik-titik dalam koordinat Cartesian untuk menentukan hubungan antara dua dataset. Yang ketiga, tipe series plot untuk variabel kontinu dengan waktu. Time series plot adalah grafik yang terdiri dari sumbu X untuk menunjukkan variabel waktu serta sumbu Y yang menunjukkan dataset. Grafik ini memiliki titik-titik yang terhubung oleh grafik lurus untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Yang keempat, bar chart untuk variabel discrete. Bar chart menampilkan variabel discrete ataupun data kategorikan dalam bentuk bar horizontal atau vertikal dengan tinggi atau panjang bar yang sesuai dengan jumlah datanya. Yang kelima, pie chart untuk data kategorikan dalam binar. Pie chart ditampilkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi dengan ukuran panjang busur tertentu untuk menunjukkan perbandingan jumlah data. Yang keenam, tabel frekuensi. Nilai data dijabarkan ke dalam suatu kolom yang disebut kolom frekuensi. Angka yang diperlihatkan dari setiap baris di dalam kolom frekuensi memudahkan seseorang untuk mengetahui mana nilai data terkecil ataupun nilai data yang terbesar. Dan yang terakhir, cross table. Cross table juga biasa disebut dengan istilah pivot table. Cross table digunakan untuk memperlihatkan hubungan nilai di antara jumlah variabel. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardanto Penata, NIM 21961111864, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Plotly. Kelebihan dari Plotly ada 3. Yang pertama, tampilan diagram. Banyak fitur tersedia pada diagramnya yang dihasilkan Plotly, diantaranya adalah zoom, screenshot, dan perubahan warna. Fitur ini sudah support secara out of the box. Jika membuat sebuah diagram, tidak lagi perlu tambahan kode khusus untuk menghasilkannya. Yang kedua, kompatibilitas. Jupyter bisa diekspor pada bentuk lain, misalnya PDF, Markdown, HTML, atau LaTeX. Plotly karena memiliki dasar JS sangat bagus ketika dirender pada browser. Namun ini berbanding terbalik ketika dilakukan ekspor ke bentuk lain. Terlebih dahulu, baru kemudian mengimpor sesuai dengan file masing-masing. Kemudahan belajar. Plotly memiliki dokumentasi yang cukup lengkap beserta contohnya di dalam official. Berbagai bentuk plot dan cara pembuatannya dapat dengan mudah ditentukan.
Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 6 yang dibuat dalam bentuk video. Jika ada kesalahan kata atau ketidaksempurnaan dalam materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.